Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan hari ini, di tahun ini kita masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa oleh Allah, yaitu berupa kesempatan untuk bisa berjumpa lagi dengan satu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di dalamnya sebagai hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kita kaum muslimin, kita umat Islam di seluruh dunia tahu persis bahwasanya di bulan Ramadan ini Allah mewajibkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya bahwasanya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Tujuannya la'allakum tattaqun, supaya kamu benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa. Sehingga kita sebagai umat Islam yang juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pasti akan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Namun bagaimana praktek pelaksanaan kita dalam menjalankan ibadah puasa? Sudah seperti apa cara kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini? Ternyata salah satu ulama besar kita, yaitu Imamuna Al-Ghazali, pernah menuliskan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bahwasanya ternyata puasa yang dilaksanakan oleh kaum muslimin ada 3 tingkatan, ada 3 kategori. Yang pertama, Al-Ghazali menyebutkan bahwasanya puasa yang menurut Al-Ghazali tingkatan pertama adalah puasa yang disebut shaumul am, atau puasanya orang-orang pada umumnya. Bagaimana prakteknya puasa am atau puasanya orang-orang umum? Yaitu puasa yang hanya al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i wal qai amda, yaitu puasa yang hanya menahan diri untuk tidak meminum sesuatu, menahan diri dari untuk tidak memakan sesuatu, dan menahan diri untuk tidak melakukan hubungan badan atau jima, dan menahan diri untuk tidak muntah secara sengaja. Itu adalah praktek atau cara bagaimana orang umum melaksanakan ibadah puasa di bulan puasa atau di bulan Ramadan ini. Kemudian Al-Ghazali menyampaikan tingkatan puasa yang kedua disebut dengan shaumul khawas, atau puasanya orang-orang khusus. Prakteknya seperti apa untuk orang-orang khusus dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini? Ternyata setelah orang-orang khusus menjaga diri, menahan diri dari tidak makan, tidak minum, tidak jima, dan tidak muntah secara sengaja, mereka juga menahan pendengarannya atau kafus sam'i dari sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan mendengarkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah mereka kaful basori, menjaga pandangannya untuk tidak melihat sesuatu yang juga tidak dicintai dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu mereka akan kafus sam'i, akan kaful lisani, yaitu menahan ucapan mereka dari mengucapkan sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa kebohongan, baik berupa sumpah palsu, baik berupa ghibah ataupun namimah. Sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mereka laksanakan dan tidak akan mereka lakukan ketika menjalankan ibadah puasa. Selanjutnya orang-orang khusus akan sangat menjaga tangannya dari melakukan sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan sangat menjaga tangannya dari menyakiti sesama. Mereka akan sangat menjaga tangannya dari melakukan maksiat-maksiat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka akan sangat menjaga kakinya dari melangkah sesuatu, dari melangkah kepada tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah puasa yang dilakukan oleh orang-orang khusus atau yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali dengan sebutan shaumul khas.
Pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan puasa tingkatan yang ketiga, marilah kita muhasabah diri kita. Sudah sampai mana kita menjalankan ibadah puasa? Jika kita sudah menjalankan ibadah puasa sebagaimana puasanya orang-orang umum, yaitu dengan menahan tidak makan, tidak minum, tidak berjima, dan tidak memuntah secara sengaja, marilah kita tingkatkan puasa kita supaya puasa kita setidaknya bisa sampai kepada level yang kedua, yaitu puasanya orang-orang khusus, dengan cara menjaga pendengaran kita, menjaga penglihatan kita, menjaga lisan kita, menjaga tangan kita, dan menjaga kaki kita, serta seluruh anggota badan kita untuk tidak sampai melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya kita tidak termasuk golongan yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, kami shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal athos. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa namun mereka tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali hanya rasa lapar dan dahaga. Na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya, Imam Ghazali pernah menyampaikan kembali bahwa puasa tingkatan yang ketiga, yaitu puasa shaumul khawasil khawas, atau puasa yang tingkatannya lebih tinggi daripada puasanya orang-orang khusus, yaitu puasa di mana setelah menjaga dari panca inderanya, menjaga mulutnya, menjaga farjinya dari syahwat, mereka akan menjaga hatinya untuk tetap senantiasa terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan menjaga pikirannya supaya hanya memikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya mengharap akhirat semata. Itulah puasanya orang-orang khawasul khawas, atau tingkatannya lebih tinggi dari puasanya orang-orang khusus, dan itu hanya bisa dilakukan oleh para nabi dan para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, itulah kiranya yang bisa kami sampaikan, semoga bisa memberikan manfaat yang sebenar-benarnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.